Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tak lupa untuk senantiasa mengingatkan kepada kita semua agar betul-betul mensyukuri kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang tentu saja merupakan kenikmatan yang amat sangat besar yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa juga untuk senantiasa kita menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, atau siapapun yang berjuang, berusaha untuk mempertahankan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita telah mengetahui, ya, sebagian kita benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar banyak sekali kesalahan dan dosa. Sudah banyak sekali melakukan keburukan. Meskipun mungkin persentasenya dibanding daripada kebaikan tidak betul-betul kita ketahui. Ya, apakah dosa yang lebih banyak yang kita miliki ataukah kebaikan yang kita miliki, kita tidak tahu. Yang jelas perlu kita sadari betul-betul bahwa kita ini sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, sudah sangat banyak sekali melakukan keburukan, sudah banyak sekali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, kita juga mengetahui bahwa banyak juga dari dosa-dosa yang pernah dilakukan belum kita tobati, belum berupaya untuk kita bersihkan kesalahan-kesalahan tersebut dari diri kita.
Atau bahkan sebagian kita mungkin menyadari bahwa masih ada keburukan yang sedang kita lakukan saat ini, sedang berjalan. Bisa jadi. Seperti contohnya mungkin kita pernah menggibahi orang, ya, menjelek-jelekan seseorang di belakang. Kita belum minta maaf. Ini masih bisa berjalan dosanya, bisa jadi. Bisa jadi ada hak orang lain yang kita ambil, ternyata belum kita kembalikan. Kalau selama orang tersebut tidak ikhlas, maka ini keburukannya masih berjalan. Na'udzubillah. Ada orang yang pernah hatinya kita sakiti, ya, sampai detik ini masih sakit hati kepada kita, ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, antara dua orang yang sedang bersengketa, ya, sedang marah-marahan, yang sedang bersih tegang, kemudian dia belum minta maaf, antara kedua orang tersebut, maka amal solehnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ya. Maka sebagian kita menyadari hal tersebut, ya. Terlalu banyak dosa yang telah kita perbuat. Bahkan ada mungkin yang masih berjalan di tengah-tengah kita, ya. Di tengah-tengah kita masih ada berjalan. Maka tentu saja perlu, ya, di bulan Ramadan secara khusus, ya, yang kita berada di tengah-tengahnya, untuk kemudian kita berusaha membersihkan hati, mensucikan jiwa, ya, menghapuskan segala keburukan dan dosa di dalam diri kita, ya. Secara khusus tentu saja di bulan Ramadan ini, bulan yang betul-betul penuh dengan rahmat, bulan yang dibuka pintu-pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malamnya, ya. Oleh karenanya, ya, hendaknya bagi kita semua berusaha, betul-betul berusaha untuk kemudian membersihkan setiap kesalahan, setiap dosa yang pernah kita lakukan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang mungkin cukup masyhur di tengah-tengah kita, sering kita dengar hadis tersebut, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu bani Adam khata', ya. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu pasti pernah berdosa, pasti, ya. Saya tidak sedang menuduh antum, ya, tapi kita mengingatkan masing-masing. Saya pun tentu saja, ya, sering melakukan kesalahan, ya. Namun dikatakan tadi, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun, ya. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa. Sebagiannya dosanya banyak sekali, ya. Wa khairu khata'ina tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat. Mereka yang berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka yang berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Inilah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan tapi dia baik, ya. Disebut baik, ya, atau orang-orang yang pernah melakukan kesalahan yang baik itu adalah bertobat, berusaha untuk memperbaiki dirinya, berusaha untuk membersihkan setiap kesalahan yang pernah diperbuatnya. Baik. Dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya kita mungkin menyadari, betul-betul menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, secara khusus mungkin yang sudah dewasa-dewasa, ya, atau mungkin anak-anak pun, ya, bisa jadi termasuk di sini, bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali problematikanya, banyak sekali kesusahannya, cukup banyak kesusahan yang kita hadapi, ya, selama ini. Entah itu musibah, entah itu penyakit, entah itu sakit hati, entah itu kecewa, entah itu marah, atau apapun musibah, ya, apapun bentuknya, ya, semua itu disebut dengan musibah. Pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Seringkali, ya, ada sesuatu yang membuat kita tidak senang. Seringkali ada sesuatu yang membuat kita, ya, kecewa.
maka semua itu disebut dengan musibah. Ya. Itu sesuatu yang kurang kita senangi, ya. Tidak kita senangi. Maka perlu diketahui bahwa, ya, sekaligus perlu kita sadari bahwa setiap menyenangkan, ya, atau setiap ketidaksenangan, setiap kesakitan, setiap kekecewaan, maka itu merupakan ulah daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini perlu disadari, ya. Ini salah satu bisa jadi bentuk azab Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan menimpakan suatu musibah, dengan menimpakan suatu kesedihan, dengan menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan menimpakan sesuatu yang mengecewakan. Mudah-mudahan kita harapkan segala sesuatu yang disebut dengan musibah tadi bisa membersihkan, bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal tersebut, bahwa setiap dosa, ya, atau dosa-dosa yang pernah dilakukan akan berefek keburukan kepada kehidupan kita. Allah menyatakan dalam sebuah ayat, ma asaba min musibatin fil ard, ya, wala fi ma asaba min musibatin, atau ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, ya. Dan tidaklah suatu keburukan yang menimpa kepadamu, ya, famin nafsik, maka sesungguhnya hal tersebut berasal dari dirimu sendiri. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, ya. Dan tidaklah suatu musibah, ya, min musibatin, dari musibah yang pernah dihadapi, dialami, fabima kasabat aydikum, maka sesungguhnya musibah-musibah tersebut adalah sebab daripada apa yang telah tangan-tangan kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali kesalahan kita disebabkan karena musibah tersebut. Ya. Maka ini diantara, kalau misalnya di antara kita ada yang mungkin kehidupan itu subhanallah, ya, berat, ya, banyak kecewanya, banyak marahnya, banyak sakitnya, banyak tidak menyenangkannya, bisa jadi. Maka ini merupakan sebetulnya merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini diantara bentuk teguran kepada kita. Nah, ayo tobat. Banyak dosanya, dikasih sakit, dikasih misalnya seret rezeki. Ayo kembali kepada Allah, ya. Agar supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang diberikan, ya. Bersyukurlah orang semacam ini. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah pasti akan memberikannya musibah. Karena musibah ini diantara salah satu bentuk teguran kepada kita. Ayo tobat nih, kasih sakit. Ayo tobat nih, dikasih seret rezeki misalnya. Ayo kembali minta sama Allah. Nah, kurang lebih semacam itu. Nah, maka ini perlu disadari, ya, bahwa setiap kesusahan, setiap kesakitan, setiap kesedihan, setiap kekecewaan bisa jadi adalah sebab daripada apa yang kita lakukan di masa lalu berupa keburukan. Efek daripada maksiat-maksiat, daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka sekali lagi yang menjadi peringatan bagi kita adalah perlu bagi kita untuk betul-betul membersihkan hati ini, berusaha untuk memperbaiki diri dari keburukan-keburukan yang pernah dilakukan, berusaha untuk mentobati setiap dosa yang pernah kita lakukan. Secara khusus tentu saja di bulan Ramadan ini, ya, di mana pintu rahmat, jadi kita katakan dibuka selebar-lebarnya, pintu maghfirah, pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya. Bahkan
makna daripada Ramadan itu sendiri, ya, dari kata irmad, ya, dari kata irmad, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa irmad artinya adalah membakar, ya. Disebut dengan Ramadan, kenapa? Karena memang Ramadan ini adalah waktunya dibakarnya dosa-dosa, dihapuskannya dosa-dosa dengan cara dibakar. Bagaimana tidak? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa amalan-amalan yang memang khusus dilakukan di Ramadan, ganjarannya biasanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma taqaddama man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan shaum secara iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan qiyam Ramadan, tarawih, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ya, maka akan diampuni dosanya barang siapa yang melakukan tarawih qiyam Ramadan, ya, salat malam di bulan Ramadan secara iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga hadis yang pernah kita sampaikan juga, man qama lailatal qadri, ya, sama imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan secara khusus menghapuskan dosa-dosa. Itulah kenapa di antara makna daripada Ramadan itu tadi apa? Adalah membakar, ya. Pembakaran, ya, pembakaran dosa-dosa yang pernah dilakukan, namun memiliki syarat sekali lagi. Itu apa? Imanan dengan hati yang ikhlas tentu saja. Di samping itu juga, atau dengan keimanan, ya, menyadari bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, sekali lagi, ya. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar mengikuti aturan, tidak hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang yang dilakukan, kebanyakan orang yang melakukan. Karena orang banyak melakukan maka kita ikut-ikutan. Tidak. Harusnya dengan keimanan, ya, yaitu dengan atas dasar menyadari bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada yang lainnya. Kemudian wahtisaban, ini sudah kita jelaskan. Ihtisab yang dimaksud tentu saja adalah intinya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lainnya, ya. Kemudian di antara makna ihtisab juga adalah thayyibatun nafs, ya, melakukan amalan-amalan tersebut dengan hati yang senang, dengan sukacita, tidak merasa berat melakukannya, tidak merasa kelamaan ketika beribadah kepada Allah. Ini makna daripada ihtisab, ya. Entah itu puasanya, entah itu qiyam Ramadannya, entah itu tarawihnya, entah itu tilawahnya yang dilakukan setiap malam atau setiap ba'da salat misalnya. Semuanya dilakukan dengan iman, dengan ihsan, maka tentu saja Ramadan itu berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu apa? Membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya. Baik. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Nah, setelah kita mengetahui, ya, dan menyadari bahwa sungguhnya kita memiliki banyak sekali kesalahan, kita memiliki pernah melakukan banyak sekali dosa, ya, entah kepada sesama manusia ataupun meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita, ya, maka tentu saja ini perlu hapuskan, perlu kita untuk membersihkan ini semua, ya. Kemudian kita menyadari bahwa Ramadan ini merupakan kesempatan yang amat sangat baik, merupakan waktu yang tepat untuk bersih-bersih hati, untuk membersihkan atau berusaha untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka tentu saja ini merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, ya. Tidak boleh dilewatkan, ya. Sekali lagi bahwa Ramadan merupakan bulan rahmat, Ramadan merupakan bulan ampunan, ya. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah riwayat, walillahi utaqa'u minan nar
wa dzalika kullu lailah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ya memiliki catatan, ya, catatan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Allah memilih, ya. Wa dzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam. Ya. Allah memilih di antara hamba-hambanya orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Kita telah ketahui, kita ini sudah ditetapkan di neraka ataukah di surga. Ya, sudah ditetapkan. Tapi di bulan Ramadan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menghapus orang-orang yang tadinya berada di neraka, ini diangkat. Allah memilih setiap malamnya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala atau bulan Ramadan secara khusus merupakan bulan ampunan dan bulan yang penuh dengan rahmat. Mungkin sebagian kita pernah mendengar ya hadis atau sebuah riwayat mengatakan bahwa Ramadan 10 pertamanya itu rahmat, ya tidak. 10 keduanya itu maghfirah, 10 ketiganya apa? Apa 10 ketiganya? Itqun minan nar, ya. Nah, ini pernah ya. Ini kadang kita dengar kalau Ramadan ini berseliweran hadis atau riwayat ini. Ya. Yaitu 10 pertamanya rahmat, 10 keduanya maghfirah, 10 ketiganya itqun minan nar, yaitu dilepaskan orang-orang dari neraka. Maksudnya adalah yang tadinya sudah ditetapkan di neraka maka dihapuskan, dibebaskan dari neraka. Itu maksud daripada itqun minan nar. Utaqa'u minan nar. Ya. Maka riwayat ini dhaif. Ya, riwayat ini perlu diketahui dhaif sanadnya. Bahkan matannya para ulama mengatakan matannya mungkar. Mungkar itu artinya bertentangan dengan riwayat yang lain. Salah satunya adalah riwayat yang tadi kita sebutkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan ya melepaskan orang-orang dari neraka. Yang tadinya ditetapkan di dalam neraka, maka Allah lepaskan dari catatan tersebut. Dihapuskan catatan nerakanya, dibebaskan dari neraka. Dan itu terjadi di setiap malamnya. Tidak seperti hadis tadi, cuman 10 pertama atau 10 kedua tadi. Ya, tidak seperti itu. Wa dzalika kullu lailah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Maka sepenuh 30 hari ataupun 29 hari di bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini tentu saja merupakan hal yang perlu kita sadari sekali lagi ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa membuat Ramadan ini betul-betul menjadi kesempatan emas untuk kita semua bertobat kepada Allah, untuk kita semua menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Dengan cara apa? Tentu saja dengan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa amalan-amalan soleh, amal soleh di bulan Ramadan yang tadi kita sebutkan minimalnya. Yang tadi kita sebutkan minimalnya seperti saum, seperti qiyam Ramadan, seperti apa? Menghidupkan malam Lailatul Qadar, atau seperti yang kita sebutkan di kajian yang lalu kalau masih ingat ya. Qiyam Ramadan atau saum Ramadan, kemudian infaq di jalan Allah ya ketika di bulan Ramadan, kemudian memperbanyak tilawatul Quran ya. Kemudian yang kelima memperbanyak doa. Ya. Ini diantara amalan-amalan yang sekiranya bisa menghapuskan dosa kita. Ya. Tentu saja ini disebut dengan amalan-amalan penghapus dosa. Sebagian ulama mengatakan ya, amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan Ramadan disebut dengan al-hasanatul mahiyah. Ya. Al-hasanatul mahiyah itu adalah amalan-amalan penghapus dosa secara khusus ya, di bulan Ramadan. Nah, tentu saja amalan-amalan saleh, ya, amal-amal saleh dapat menghapuskan dosa yang pernah dilakukan
oleh seorang hamba. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, kata Allah dalam sebuah ayat. Sesungguhnya al hasanat, amal-amal saleh apapun bentuknya, ya, maka tentu saja amal-amal tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Di antaranya amal saleh yang mungkin belum kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang masih ingat adalah umrah di bulan Ramadan. Ya. Umrah di bulan Ramadan ini lain pahalanya dengan umrah di bulan-bulan yang lain. Ya. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, ya, fa inna umrata fi Ramadan fa inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Ya. Secara khusus umrah di bulan Ramadan, ya, maka dia serupa pahalanya dengan haji, atau seperti haji bersamaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tahu pahala haji? Ya. Kalau umrah itu ya memiliki keutamaan, ya, kita ketahui bersama umrah memiliki keutamaan, ya. Tapi kalau umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Pahala haji itu seperti apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang makbul, yang diterima oleh Allah, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya, ini di antara balasannya. Ini sudah dijaminan surga kalau hajinya betul-betul diterima. Ya, kalau hajinya betul-betul diterima. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, pahala haji itu adalah, atau man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak berkata kotor ketika selama hajinya. Walam yafsuq, tidak juga kemudian dia berkata dusta, ya, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka seolah setelah hajinya dia kembali seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya tidak memiliki dosa lagi, tidak punya dosa lagi, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang baru lahir tentu saja belum melakukan apa-apa kecuali nangis, ya. Maka tidak punya dosa. Maksudnya adalah bersih daripada dosa seorang yang telah melakukan haji. Ya, maka ini ganjaran yang amat sangat besar, setimpal dengan ganjaran haji ketika seseorang melakukan umrah di bulan Ramadan. Lihat kaitannya dengan Ramadan. Kenapa beda antara Ramadan di bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan dengan umrah di bulan yang lainnya? Tentu saja karena keutamaan bulan Ramadan ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat selebar-lebarnya. Artinya betul-betul melipat gandakan amal soleh yang dilakukan selama di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sebagai bukti, salah satunya adalah umrah di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat, ya. Maka intinya adalah, ya, amal saleh yang dilakukan secara ikhlas, secara ihtisab, secara atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Baik, para hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu saja, ya, inti yang perlu kita sadari bahwa, ya, kita harus betul-betul menggunakan kesempatan yang amat sangat baik ini. Tadi kita telah menyadari bahwa kita telah melakukan banyak sekali dosa. Kita ini punya dosa banyak, ya, di belakang, ya. Maka perlu untuk dihapuskan, maka perlu untuk dibersihkan, ya. Maka perlu untuk kemudian kita mensucikan diri, jiwa dan hati kita dengan memperbanyak amal soleh. Secara khusus kita memiliki kesempatan yang amat sangat baik. Sedang dalam waktu yang amat sangat tepat untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yaitu di bulan Ramadan ini, ya, itu di bulan Ramadan ini. Maka tentu saja yang perlu kita sadari, mungkin, ya, yang perlu kita sadari adalah bahwa betul-betul amal soleh yang dilakukan itu dapat menghapuskan dosa.
Maka yang perlu dilakukan adalah diantaranya memperbaiki amal-amal soleh yang senantiasa kita lakukan. Secara khusus mungkin sholat 5 waktu yang sering atau biasa kita lakukan setiap harinya. 5 waktu setiap harinya. Ini perlu untuk mungkin evaluasi, mungkin perlu untuk betul-betul dimaksimalkan agar supaya betul-betul berfungsi untuk membersihkan dosa. Karena terkadang niat kita ini berbeda-beda. Ya tidak? Bisa jadi subuh atau waktu fajar kita betul-betul ikhlas. Atau zuhur betul-betul ikhlas. Datang waktu asar udah mulai rada hoream. Udah mulai ngantuk-ngantukan. Bagaimana sesuatu yang tadinya bisa berfungsi untuk menghapus. Tapi karena tidak dia maksimalkan. Bisa jadi tidak menghapus. Sholatnya malaweng. Ya. Sholatnya telat-telatan. Gerakannya asal-asalan. Hanya mengikuti imam, tidak mengucap zikir-zikir salatnya. Bagaimana bisa menghapus dosa? Ya, maka ini juga perlu kita perbaiki. Maka perlu juga untuk didasari keimanan, didasari keikhlasan sebagaimana yang kita ketahui. Ya. Bahwa sesungguhnya mungkin sebagian belum menyadari bahwa salat saja bisa membersihkan dosa kita. Ya. Salat pun bisa membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah riwayat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum ya yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana jika seandainya jika di depan rumah kalian itu ada sebuah sungai yang bersih, yang jernih. Ya. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Ya. Kemudian kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat, kemudian kalian setiap harinya 5 kali berenang, 5 kali mandi di sungai tersebut. Hal yabqa min daranihi syai', kata Nabi alaihi salatu wasallam. Bersih enggak tuh kalian? Badan kalian bersih enggak tuh? Apakah masih ada kotoran enggak kira-kira 5 kali mandi sehari di hadapan di sungai yang berada di hadapan rumah kalian? Tentu saja para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai', katanya. Tentu saja akan bersih badan kita, enggak ada kotoran lagi, ya. Enggak ada daki-dakian lagi, enggak ada bobolokot tumitnya lagi, ya. Bersih 5 kali sehari atuh, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kemudian, ya, qala fadzalika mithlu salawatil 5 yamhu Allahu bihinnal khataya. Demikian juga dengan salat yang 5 waktu setiap hari dilakukan. Yamhu Allahu bihinnal khataya. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dengan 5 salat tersebut. 5 kali dicuci setiap harinya, bagaimana tidak bersih? Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa sholat yang kita lakukan 5 kali sehari saja seharusnya apa? Bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan jika sholatnya dilakukan dengan benar. Jika sholatnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan rasa hoream. Tidak dilakukan dengan hararese. Mendengar azan, ya, susahnya subhanallah. Seharusnya ya, kalau kita menyadari akan keutamaan salat ini, harusnya bergegas, selalu bergegas. Selalu bersemangat dalam melakukan salat. Ya. Tidak mencari di saf yang paling belakang. Ya. Dorong-dorong ente aja di depan, ente aja. Anu mah di belakang aja nggak apa-apa. Udah komat cahayo, kalahnya apa. Ya. Ini tanda tanya sebetulnya. Ya santri gitu. Kalau sibuk hand sanitizer, padahal komatnya udah dari tadi ya. Santai aja di belakang begitu. Atau anak-anak ya. Anak-anak perlu mengetahui hal ini. Ya. Yang biasanya hararese untuk disuruh sholat. Ya. Disuruh ke masjid, susah dan seterusnya. Atau bahkan na'udzubillah, terkadang orang bolong melakukan sholat. Nah ini perlu dipertanyakan. Ini kewajiban. Sholat ini bukan hal yang remeh ya. Ini kewajiban sholat ini. Minimalnya sholat ya. Minimalnya sholat. Bukan minimal pernah sholat. Ya. Maka ini perlu disadari bahwa sholat saja yang setiap hari kita lakukan ya, perlu diperbaiki.
Ya, bagi mungkin sebagian pernah bolong-bolong, ya, sebagiannya melakukannya dengan rasa berat, ya, perasaan berat, dengan ada horeamnya, dengan ada keterpaksaannya dan seterusnya, maka perlu disadari bahwa salat yang 5 waktu, ya, yang kita lakukan di setiap harinya juga bisa menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan, ya. Taib. Nah, perlu juga disadari bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkondisikan sedemikian rupa Ramadan ini untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memperingatkan, ya, memperingatkan dalam hadisnya bahwa betul-betul merugi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bukan hanya merugi tapi celaka, ya. Beliau mengatakan tidak hanya rugi tapi celaka. Bagi siapa? Orang yang tidak diampuni dosanya padahal Ramadan telah berlalu bersamanya. Dia berada di bulan Ramadan, tapi seusainya Ramadan, ketika Ramadan telah berlalu, maka dosanya tidak diampuni. Mengherankan orang semacam ini, ya tidak? Artinya dipertanyakan amal soleh apa yang dilakukannya selama bulan Ramadan. Bisa jadi 0. Ya. Bisa jadi 0. Kenapa? Ya, tentu saja dengan keutamaan yang tadi kita sebutkan bahwa di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Ya. Dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan amal soleh yang dilakukan. Ya. Dengan keutamaannya seharusnya seseorang ketika keluar dari bulan Ramadan, ya, dosa-dosanya sudah bersih. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini idealnya. Makanya mengherankan ketika seseorang keluar dari bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ya, ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam ketika naik mimbar, ya, seperti yang mungkin pernah disampaikan bahwa Nabi mengaminkan sebanyak 3 kali. Tangga pertama beliau mengatakan amin, tangga kedua beliau mengatakan amin, tangga ketiga mengatakan amin lagi. Kemudian para sahabat menanyakan hal tersebut. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, ya, mengapa engkau mengucap amin sampai 3 kali? Ya, ya. Ja'ani Jibril, kata beliau, ya. Jibril mendatangiku, ya. Kemudian beliau mengatakan, katanya, raghima anfu rajulin, ya. Raghima anfu rajulin adrakathu Ramadan atau adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah faqultu amin, kata Nabi, ya. Jibril berkata, ya, celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, ya, di usia tua, ya, dia punya kedua orang tua, salah satunya atau keduanya kemudian tidak memasukkannya ke dalam surga, maka celaka bagi orang tersebut. Faqultu amin, kemudian aku mengatakan amin, kata Nabi. Kemudian yang kedua, amin yang kedua, di tangga kedua Jibril mengatakan raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, ya. Jibril mengatakan celaka seseorang yang mana orang tersebut melewati bulan Ramadan, ya, namun tidak diampuni dosanya. Faqultu amin, kata Nabi, ya. Maka aku mengatakan amin. Celaka orang yang tidak diampuni dosanya padahal Ramadan telah melewatinya, ya. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Artinya kecelakaan, kerugian yang amat sangat besar, ya, baginya. Kemudian yang ketiga, ya, Jibril mengatakan, ya, raghima anfu rajulin, ya, raghima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaik, ya. Kemudian celaka juga bagi seseorang ketika namamu, wahai Muhammad, disebutkan kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Nah, ini 3 hal yang sangat merugikan ketika dilakukan. Ya, kita memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, ya, baik salah satunya ataupun keduanya, maka ketika tidak berbakti kepadanya, artinya tidak menyebabkan kita masuk ke dalam surga sebab bakti kita kepada kedua orang tua, maka ini perkara yang amat sangat merugikan. Bahkan bukan hanya rugi, mencelakakan, ya, mencelakakan.
Ya. Kemudian yang kedua diantaranya yang jadi dalil bagi kita semua, sebagai peringatan bagi kita semua adalah orang yang melewati bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya, maka ini juga sebuah kecelakaan, sebuah kerugian yang amat sangat besar yang dialami oleh seorang hamba. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak bersalawat padahal nama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diucapkan kemudian dia tidak bersalawat, ini juga merupakan kerugian yang amat sangat besar. Ya. Ya, yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan sedemikian rupa bahwa Ramadan ini betul-betul menjadi momen yang amat sangat baik, kesempatan emas bagi kita untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lalui, yang pernah kita lakukan di masa lalu, ya. Kemudian amal soleh diganjar dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita betul-betul memaksimalkan kesempatan yang sedang kita dapatkan ini. Baik, para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba yang pernah dilakukannya di masa lalu, ya. Salah satunya adalah di antaranya kiat-kiat atau amal soleh yang pernah kita bahas, ya, yang pernah kita bahas kalau masih ingat, ya. Yang pertama mungkin adalah saum, ya. Kemudian adalah qiyam Ramadan, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka amalan-amalan ini, ya, seperti yang pernah kita bahas, jika dilakukan dengan iman dan ihtisab, maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perlu diingatkan kembali, perlu didasari dengan keimanan dan ihtisab, ya. Perlu didasari dengan keimanan dan ihtisab. Ihtisab yang dimaksud adalah apa? Ya. Bersemangat dalam meraih pahala, bersemangat dalam mencari keutamaan amalan tersebut, ya, dari saumnya, dari qiyam Ramadannya, dari tarawehnya, ya, atau apapun yang pernah kita bahas, amal soleh yang pernah kita bahas. Maka harus dilakukan dengan keimanan dan ihtisab, ya. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi murni karena memang kita ingin melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian di antara amal lain yang mungkin bisa jadi kita ini lakukan agar supaya betul-betul dosa kita itu diampuni, yaitu amalan juga yang terkait dengan bulan Ramadan adalah ibadah i'tikaf. Secara khusus mungkin di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. 10 terakhir di bulan Ramadan bisa kita melakukan i'tikaf. Kenapa i'tikaf ini ditekankan khususnya di bulan Ramadan? I'tikaf sebetulnya adalah amalan yang bisa dilakukan kapan saja. Tidak terikat dengan bulan Ramadan, bisa dilakukan kapan saja, ya. Namun secara khusus di bulan Ramadan tentu saja memiliki keutamaan, ya, dibanding dengan hari-hari yang lain atau waktu-waktu yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Di antaranya adalah memiliki malam yang lebih baik daripada 1000 bulan sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ya. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengatakan bahwa sesungguhnya, ya, atau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailatahu wa ayqadha ahlahu, ya. Nabi alaihi salatu wasallam jika datang 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, shadda mi'zarahu, ya, beliau mengikat kencang tali sarungnya. Artinya betul-betul gaspol untuk ibadah, meninggalkan segala hiruk pikuk kehidupan yang sifatnya duniawi, fokus untuk ibadah. Wa ahya lailatahu, kemudian menghidupkan malamnya tentu saja dengan ibadah, ya. Menghidupkan artinya bergadang, ya. Ada istirahatnya, tapi hanya mungkin sekedarnya saja, ya, sekedarnya saja. Tapi ahya lailatahu artinya menghidupkan dengan amal-amal soleh, entah itu tilawatul Quran, entah itu mentadabburi Al-Quran, ya. Di antaranya juga yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah yudarisuhul Quran, ya.
yaitu betul-betul membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Ya. Di antara yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam di setiap malam bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran. Inilah di antara hal yang mendasari disyariatkannya memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan. Karena Nabi alaihissalam juga melakukannya. Iya, inilah amalan i'tikaf, yaitu mengkhususkan waktu untuk kita kemudian berada di dalam masjid dan fokus betul-betul untuk beramal soleh apapun bentuknya. Ya, tentu saja yang paling mudah mungkin yang paling mudah adalah membaca Al-Quran. Enggak masalah, kita punya amalan andalan misalnya. Kalau santri saya biasanya ngaji hungkul nih, belum paham bahasa Arab ya. Banyak ya yang belum paham bahasa Arab. Susah memahami apa yang disebutkan, meskipun ada terjemahnya susah memahami. Ya sudah, ngaji aja, bisanya cuman ngaji, nggak masalah. Ya, fokus di dalam masjid misalnya. Lupakan sejenak selama setahun urusan dunia. Ya, tadinya sibuk betul-betul berdagang, ya misalnya, cuan terus ya, dalam hidupnya, subhanallah. Ya. Lupakan sejenak ya, akhi. Selama setahun kita betul-betul mencari uang, banting tulang. Ya. Terus akhiratnya kapan? Kapan banting tulang untuk mencari akhirat? Padahal ini kesempatan yang amat sangat baik, kesempatan emas untuk menggapai akhirat. Kita ini sudah banyak dosa. Ya. Kenapa yang dicari terus sekuat tenaga mencari dunia? Maka fokuskanlah di 10 Ramadan terakhir ini ya untuk mencari akhirat, untuk memperbaiki diri, untuk mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran dari dosa ataupun penyakit yang ada di dalam hati. Ya, fokuskan. Ya. Maka ini diantara bentuk atau upaya yang bisa dilakukan agar supaya kita bisa betul-betul menghapuskan atau membersihkan hati kita daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang berikutnya juga yang bisa dilakukan, ya, yang bisa diupayakan, yang bisa diusahakan agar supaya betul-betul bisa menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan adalah tentu saja memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang pernah kita juga sampaikan di pertemuan lalu, ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa ya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda ya, bahwa di bulan Ramadan ini bulan ampunan. Ya, secara khusus ada waktu-waktu, ya, yang tentu saja kita mungkin melewatinya di bulan Ramadan ini, yang tentu saja mustajab untuk memanjatkan doa, mustajab untuk berdoa. Seperti misalnya di waktu sahur, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi hina thuluthul lailil akhir, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir setiap malam, bukan hanya Ramadan. Ya, setiap malam, ya. Kemudian Allah mengatakan, ya, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirullah, ya, man yad'uni fa astajibulah. Barang siapa yang meminta kepadaku di waktu tersebut, di sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu sahur, ya, waktu sahur, kita bangun setiap sahur, maka itu di antara amalan yang bisa dilakukan adalah berdoa. Bukan hanya sibuk dengan makan minum saja, bukan hanya sibuk parebut mie goreng misalnya, parebut tempe yang tinggal satu lagi, ya, waduh mau azan sebentar lagi, tidak. Ya, iya, itu juga harus dilakukan sahur, ya, tapi sekedarnya saja, tidak kemudian malah sibuk, ya. Jangan sampai terlupakan bahwa waktu sahur memiliki keutamaan, yaitu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa, maka perbanyaklah doa. Di antaranya yang perlu dilakukan juga adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam hadis tadi, ya, man yastaghfiruni fa aghfirullah, ya. Barang siapa yang beristighfar, meminta ampun kepadaku, maka pasti aku akan mengampuninya. Ya, ini waktu yang mustajab, merupakan kesempatan emas. Ya, tentu saja, ya, kebanyakan kita melewati waktu sahur. Ya, setiap kita melewati. Ya, maksudnya bangun ketika sahur. Ya, ada yang melewatinya dengan mata terpejam. Ya, tapi kebanyakan kita adalah
bangun insyaallah ya untuk melakukan sahur ya, setidaknya tadi kita peringatkan jangan kemudian terlalu sibuk ya dengan makanan-makanan, sibuk untuk sahur, makan dan minum. Tapi di samping itu juga ingatlah bahwa waktu sahur merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, maka maksimalkanlah waktu tersebut ya. Nah, maka perlu bagi kita untuk berupaya memperbanyak istighfar ya. Barangkali istighfar yang kita lakukan yang pertama belum diampuni oleh Allah karena kurang ikhlas misalnya, karena tidak menghadirkan hati. Istighfar yang kedua bisa jadi juga belum diterima oleh Allah, belum didengar oleh Allah, karena mungkin kita masih tertekan, karena mungkin kita masih terlalu banyak dosanya, mungkin ada diampuni sedikit-sedikit. Tapi dengan memperbanyak istighfar tentu saja akan lebih banyak lagi, kita harapkan akan lebih banyak lagi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa amalan-amalan yang tadi kita sebutkan ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwa innal hasanati yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan atau amal soleh itu dapat menghapuskan keburukan, dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Namun para ulama, ya, jumhur ulama mengatakan bahwa dosa-dosa yang dihapuskan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Alah, udah sekuat tenaga amal soleh, ternyata dosa-dosa kecil. Dosa judi, dosa meninggalkan kewajiban itu dosa-dosa besar itu. Dosa berbohong itu dosa besar. Dosa makan harta haram itu dosa besar, na'udzubillah. Terus bagaimana tuh? Apa syarat agar supaya dosa-dosa besar bisa diampuni? Di antara kunci utamanya adalah ditobati. Ya. Maka kemudian jangan bersandar dengan dalil tadi innal hasanati yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal saleh bisa menghapuskan dosa-dosa ataupun keburukan. Jangan hanya bersandar kepada amal saleh saja yang kemudian bisa menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Tapi di samping itu ada dosa-dosa besar yang tidak bisa diampuni hanya sekedar dengan amal saleh saja. Tapi perlu juga untuk apa? Bertaubat. Untuk ditobati. Barangkali di masa lalu kita pernah berbuat syirik, ya tidak? Sekarang kita mengetahui, wah dulu pernah syirik saya rupanya misalnya kadang kalau misalnya naik gunung itu, ya, ketika melewati suatu tempat ada mensyaratkan orang di sekitar yang tinggal situ menginjakkan bumi 3 kali. Kalau melewati batu besar ini harus salam 3 kali, ya, nggak boleh bicara selama di sini, macam-macam. Ini diantar perbuatan syirik, ya, bisa menjerumuskan kepada kesyirikan maksudnya. Maka ini perlu ditobati. Ya, dulu saya nurut-nurut aja, dan nggak tahu. Oh sekarang tahu itu nggak boleh, perlu ditobati. Ya, maka perlu ditobati. Atau mungkin bisa jadi amalan-amalan syirik yang betul-betul real, betul-betul syirik. Ya, entah itu. Ya apapun bentuknya, ya apapun bentuknya. Baik. Maka amalan-amalan soleh yang dilakukan atau yang tadi kita sebutkan, beberapa amal soleh yang tadi kita sebutkan, iya bisa menghapuskan dosa-dosa, namun dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar maka perlu untuk ditaubati. Kecuali ada amal soleh yang bisa dilakukan yang kemudian menghapuskan dosa besar dan kecil. Yaitu apa? Haji. Yaitu amal haji, ibadah haji. Ini haji, maka tentu saja ya para ulama kebanyakannya berpendapat bahwa betul-betul seseorang ketika melakukan haji walam yarfuth walam yafsuq, ya tidak kemudian dia berkata kotor menyakiti hati orang lain, ya kemudian juga tidak berdusta selama hajinya, betul-betul menunaikan seluruh rukun dan syarat-syarat haji dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kayaumin waladathu ummu, seolah dia baru lahir dari kandungan ibunya, artinya dia tidak memiliki dosa sama sekali, bersih, baik dosa yang kecil ataupun yang besar. Inilah maka yang bisa diupayakan, ya, ibadah yang bisa diupayakan yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan ampunan ini.
Kemudian yang bisa dilakukan, yang bisa diupayakan juga agar supaya dosa-dosa kita bisa terampuni, kita harapkan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah membuat jadwal amal soleh. Ini di antara kiat yang bisa dilakukan. Dibuat jadwal selama bulan Ramadan ini. Entah itu bertilawah, mungkin ada kajian seperti ini, ada halaqah Quran, ada bantu-bantu orang lain, ada istirahatnya juga, ya tentu saja. Menargetkan sesuatu. Ini perlu untuk menjadwal agar supaya betul-betul teratur. Karena kita kalau tidak dijadwal, apa yang terjadi? Aduh, ngapain ya? Terbesit melihat orang, nongkrong ke situ, banyak yang ngobrol. Kalau tidak dijadwal, ini pasti berantakan. Kalau sudah dijadwal, kita harusnya komitmen dari awal. Oh, ba'da subuh ada kajian, oke, sampai 6:30 misalnya. Ya. 6:30 bisa sampai jam 8 kita ngaji. Ya. Jam 8 sampai jam 9 misalnya beres-beres, ya, bantu-bantu di rumah. Ya. Kemudian setelah itu istirahat, ya mungkin sejam atau sampai zuhur. Setelah zuhur bisa 1 jam kemudian kita ngaji, tilawah, membereskan yang tadi menyelesaikan hanca tadi, kita menargetkan khatam misalnya dalam sebulan 3 kali, ya misalnya menghanca, ya. Setelah itu mungkin kita mempersiapkan bukaan, ada kegiatan buka bersama, bantu-bantu orang lain sampai asar misalnya. Atau menjelang asar kita istirahat saja, nggak masalah. Ngobrol-ngobrol sama orang nggak masalah kalau yang sedang mau ngobrol, ya. Jangan yang ngaji diajak ngobrol, ya. Sampai asar, setelah asar ngaji lagi karena memang bulan Al-Quran misalnya 1 jam sampai 4:30 lah. 4:30 ada kajian lagi, dijadwal, ya. Nah, ini biar supaya teratur, betul-betul kita sudah mempersiapkan. Artinya kalau sudah terjadwal, artinya dia merencanakan. Dan ini perlu dilakukan. Ini diantara kiat yang disarankan oleh banyak sekali para ulama, ya, banyak para ulama. Makanya banyak sekali bertebaran, ya, jadwal khatmul Quran, ya tidak, ya. Targetnya kalau 3 kali dalam sebulan berarti berapa? Harus 10 juz, berapa? 5 juz per hari, ya setidaknya. Iya, setidaknya 5 juz per hari kurang lebih, ya. Bisa jadi setiap ba'da sholat 1 juz dan seterusnya, ya. Kalau misalnya targetnya 5 kali khatam atau minimal sekali aja khatam, ya. Kalau tidak pernah khatam selama setahun, ya, minimalnya dalam sebulan ini khatam. Kita fokuskan di setiap ba'da sholat berapa lembar misalnya, berapa halaman dan seterusnya. Perlu untuk menjadwal, ya. Perlu untuk menjadwal agar supaya betul-betul teratur dan kita betul-betul tidak terpikir, tidak terbesit untuk melakukan kemaksiatan, ya. Karena tersibukan dengan jadwal tersebut untuk melakukan amal-amal yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang mungkin juga bisa diupayakan, yang juga mungkin bisa diusahakan agar supaya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang terakhir adalah berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi keburukan. Ini juga perlu diniatkan, ya. Perlu dihadirkan dalam hati bahwa kita betul-betul bertekad untuk menjauhi setiap keburukan, segala bentuk keburukan, sekecil apapun. Ini betul-betul harus diniatkan, ya. Kalau tidak, ya, karena memang seringkali keburukan tersebut karena adanya kesempatan, ya tidak. Kalau sebelumnya tidak direncanakan bisa terjadi, ya, bisa dilakukan. Ya. Kalau sudah dia rencanakan, sudah berniat ingin menjauhi keburukan, maka ketika berhadapan dengan kesempatan untuk melakukan keburukan, dia sudah niat, dia ada pegangan, saya sudah berniat untuk tidak melakukan, akhirnya bisa menghindar, ya. Maka perlu untuk dilakukan, ya, berupaya agar supaya betul-betul menjauhi setiap keburukan yang mungkin bisa kita lakukan. Perlu diingat bahwa sesungguhnya kita tahu bersama bahwa syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan, ya tidak. Di antara kehebatan atau spesialnya bulan Ramadan ini adalah syaitan dibelenggu. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi faktor yang beberapa faktor atau faktor terbesar
menyebabkan kita melakukan keburukan, yaitu syaitan ini, ya. Yaitu syaitan ini, ya. Tapi kemudian timbul soal, ya, yang seringkali ditanyakan di bulan Ramadan. Katanya syaitan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak maksiat bertebaran? Saya juga masih maksiat, kenapa ini? Ini sering tidak ditanyakan. Setiap Ramadan kayaknya ditanyakan. Enggak tahu. Di kajian-kajian yang lalu ditanyakan enggak ya? Biasanya memang sudah selalu ditanyakan, ya. Nah, maka catat, ya, biar supaya tidak terulang pertanyaannya lagi. Jawabannya adalah karena, ya, atau perlu diketahui terlebih dahulu bahwa keburukan itu bisa terjadi karena dua faktor utama. Keburukan bisa terjadi karena dua faktor utama. Tentu saja keburukan yang dilakukan oleh manusia, ya. Keburukan yang dilakukan oleh syaitan itu lain lagi, ya. Keburukan yang dilakukan oleh manusia itu ada dua faktor utama. Faktor yang pertama adalah faktor godaan syaitan, dihiasi oleh syaitan. Ya, syaitan itu masuk ke dalam darah kita, ya, mengalir di aliran darah kita. Syaitan itu menghias mata kita, kemudian pandangan kita, zuyyina linnas, ya. Dihias mata kita itu melihat sesuatu itu agar supaya indah, kemudian sangat bergairah untuk dilakukan, sangat bersemangat untuk dilakukan. Adapun efek yang timbul setelahnya itu belakangan. Sedemikian rupa syaitan itu menghias kita agar supaya melakukan keburukan tersebut. Ini faktor pertama, yaitu faktor dari godaan syaitan. Kemudian faktor yang kedua adalah keburukan hati kita. Sifat buruk yang dimiliki oleh jiwa kita. Ini juga yang menjadi faktor penyebab apa? Terjadinya keburukan. Terjadinya keburukan yang dilakukan oleh seorang manusia. Maka jika seandainya di bulan Ramadan, di saat syaitan dibelenggu, masih ada keburukan, kemaksiatan, dosa yang masih dilakukan oleh seorang hamba, perlu disadari bahwa dia masih memiliki jiwa yang buruk. Kenapa? Karena faktor yang lainnya tadi apa? Sudah tidak ada, yaitu syaitan. Ya. Syaitan sudah dibelenggu. Syaitan sudah tidak ada. Maka dikatakan, syaitan mengatakan, ya, berkhutbah di atas mimbar dari neraka Jahannam di akhirat kelak. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr, dan seterusnya dalam surat Ibrahim. Kata syaitan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Membela diri syaitan ketika itu. Ente sekarang masuk neraka sama ana, kata syaitan, ya. Qala syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Kata syaitan. Syaitan berkhutbah di akhirat kelak di neraka Jahannam kepada para penghuni neraka Jahannam. Lamma qudiya al-amr, ketika segalanya setelah ditetapkan, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq, kata syaitan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu surga. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga menjanjikan kepada kalian, tapi aku mengingkarinya, kata syaitan. Subhanallah. Ini khutbah, ya, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, khutbah syaitan yang paling mengesankan, ya. Kemudian syaitan mengatakan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Kata syaitan, aku tidak memiliki kuasa atas kalian, aku tidak bisa memaksa kalian, kecuali aku hanya menggoda. Kemudian kalian ambil godaan tersebut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan caci maki aku, caci maki diri kalian sendiri. Suruh siapa diambil rayuan tersebut, kata syaitan. Aku cuma bisa menggoda, kata syaitan. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa diantara faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan keburukan adalah dirinya sendiri juga. Tidak hanya godaan syaitan. Sebagai bukti bahwa di bulan Ramadan masih ada yang melakukan keburukan. Ya, maka inilah dua faktor yang menyebabkan keburukan masih terjadi di bulan Ramadan. Yaitu apa? Ada keburukan di dalam jiwa manusia tersebut, ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar
membersihkan jiwa-jiwa diri-diri kita dari segala keburukan. Ya. Baik, maka ya sudah seharusnya bagi seorang muslim ya untuk betul-betul bersemangat, berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari keburukan, setiap kemaksiatan, keburukan sekecil apapun berusaha untuk kemudian kita hindari. Dan ini tentu saja adalah merupakan perkara yang wajib. Ya. Merupakan perkara yang wajib. Secara khusus ya, lebih diwajibkan lagi, lebih diutamakan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkondisikan sedemikian rupa di bulan Ramadan ini bulan kebaikan. Bulan dengan penuh keutamaan. Bulan yang jauh daripada keburukan. Bagaimana tidak? Allah membuka lebar-lebar pintu surga. Allah menutup rapat-rapat pintu neraka. Sebagaimana yang kita ketahui. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Dan lebih susah untuk melakukan keburukan. Ya tidak? Allah sudah mengkondisikan. Yaitu di antara makna dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Karena syaitan dibelenggu sekali lagi. Maka jika ada orang yang tetap melakukan keburukan di bulan Ramadan, ya, menunjukkan bahwa jiwanya memang buruk. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu surga di bulan Ramadan. Telah memotivasi dengan berlipat gandanya ganjaran amal soleh. Ya. Allah mengkondisikan juga bahwa neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Ya. Seolah orang yang melakukan kemaksiatan itu adalah ya, orang yang tidak mau mendekati pintu yang terbuka, yaitu surga. Tapi malah berpaling kepada pintu yang tertutup. Kemudian dia mengetuknya seolah meminta dibuka dengan melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah. Seperti itu. Ya. Allah sudah membuka lebar-lebar pintu surga. Artinya perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Menutup pintu neraka rapat-rapat. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Orang yang melakukan kemaksiatan artinya ngotot. Jiwa buruknya ngotot. Sudah disediakan pintu terbuka. Dia nggak mau masuk. Nggak mau mendekat. Tapi malah berpaling menuju pintu yang tertutup. Dia mengetuknya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka inilah yang mungkin bisa dilakukan, yang bisa kita upayakan selama di bulan Ramadan, agar supaya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita betul-betul bisa menggunakan kesempatan yang amat sangat baik ini. Ya, bisa kita maksimalkan untuk mensucikan diri kita, membersihkan hati kita dari segala kotoran dan dosa serta keburukan yang ada di dalam jiwa kita. Jika di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan seperti ini, kita tidak berusaha membersihkan diri dan dosa, maka kapan lagi? Ya, kapan lagi? Kesempatan masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dan bisa jadi tidak mengampuni dosa kita di kesempatan yang amat sangat baik ini, karena kita tidak memaksimalkannya, maka apakah Allah masih akan memberikan kesempatan atau tidak kepada kita di hari selanjutnya, di waktu selanjutnya? Sedangkan kita ketahui bersama ya, bahwa seringkali kesempatan yang amat sangat baik, kesempatan emas itu tidak datang kepada kita dua kali. Ya tidak. Kesempatan yang amat sangat baik itu ketika sudah lewat seringkali kita sesali. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kesempatan yang amat sangat baik itu kita sadar tidak akan atau jarang sekali datang dua kali kesempatannya. Maka ini seharusnya bisa jadi merupakan kesempatan terakhir kita. Bisa jadi ini merupakan Ramadan terakhir kita. Dan inilah yang memang seharusnya kita pegang, yaitu menganggap seolah Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir, ya. Merupakan Ramadan yang terakhir. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Sallu salata muwaddi'," kata Nabi SAW. Salatlah kalian, ya, salatlah kalian seolah itu merupakan salat yang terakhir yang akan kalian lakukan, dan selanjutnya kalian tidak bisa melakukan salat lagi. Kira-kira kalau kita mengetahui itu merupakan salat terakhir, ente setelah salat pasti mati misalnya, kira-kira salatnya akan seperti apa?
tentu saja dimaksimalkan, betul-betul diresapi. Ya Allahu Akbar, takbirnya pun diresapi. Ya Allah, Allah maha besar, Allah maha mengendalikan segala sesuatu, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Saya bisa ketika sholat pun langsung meninggal, bisa jadi. Dia resapi setiap zikir, setiap wiridnya, setiap bacaan yang diucapkan ketika sholat, dia resapi karena sholat terakhir. Dia tahu, dia sadar bahwa itu merupakan sholat terakhir. Dan kiaskanlah kepada ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya adalah amal soleh atau kesempatan bulan Ramadan sekarang. Anggaplah sekarang merupakan Ramadan terakhir kita. Maka seharusnya apa yang kita lakukan? Tentu saja memaksimalkan kesempatan yang amat sangat baik ini. Ya. Di sini, ya, mohon maaf, ya, saya tidak sedang menyindir orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya. Tidak, tentu saja. Ya. Tapi kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya banyak sekali yang jauh lebih muda dari kita meninggal duluan. Ya tidak? Banyak yang jauh lebih muda dari kita meninggal duluan. Banyak yang lebih kaya dari kita meninggal terlebih dahulu. Yang kita anggap bahwa kalau dia sakit mungkin dia bisa berobat, bisa datang ke rumah sakit kemudian bisa diselamatkan. Tapi tidak, banyak yang jauh lebih kaya raya dibanding kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil terlebih dahulu. Bahkan ya, banyak juga yang jauh lebih sehat dari kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil terlebih dahulu dari kita. Ya. Yang kesimpulannya adalah tentu saja ya, bahwa kematian tentu saja tidak pandang bulu. Ya. Tidak melihat tua ataupun muda. Tidak melihat laki atau perempuan. Tidak melihat anak kecil ataupun yang sudah dewasa. Kaya, miskin, penyakitan ataupun sehat. Jika sudah tiba waktunya, maka tentu saja pasti ajal tersebut akan datang tanpa permisi, datang secara tiba-tiba. Ya. Bahkan terkadang kematian itu datang mendatangi seseorang ketika orang tersebut lengah. Lengah dalam artian ketika bisa jadi dia sedang bermaksiat, ketika bisa jadi dia sedang melakukan keburukan, kemudian Allah cabut nyawanya, datang ajalnya. Maka ini tentu saja kita tidak harapkan, ya, tentu saja menjadi peringatan lagi bagi kita, ya, untuk benar-benar memaksimalkan kesempatan yang amat sangat baik ini untuk meningkatkan amal saleh kita, mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari segala dosa, bertaubat dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, dan berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan husnul khatimah di akhir hayat kita dan menjadikan kita termasuk daripada para penghuni surga di akhirat kelak. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memotivasi kita untuk meningkatkan amal saleh secara kualitas ataupun secara kuantitasnya, ya. Mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar daripada bulan Ramadan ini betul-betul sesuai apa yang kita harapkan dan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.